Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kholiswa pada praktikum IPA di SD. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem yang akan kita pelajari mengenai ekosistem darat dengan jenis ekosistem taman di perumahan Bondol. Sebelum itu, kita ingat kembali ada dua komponen yang mempengaruhi atau menunjang sebuah ekosistem. Dua komponen tersebut yaitu abiotik dan biotik. Tujuan percobaan. Yang pertama, mengenal komponen ekosistem darat. Yang kedua, mengamati interaksi antar makhluk hidup. Misalnya, bagaimana tumbuhan, hewan, dan manusia saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Alat dan bahan. Alat-alat tulis, lembar kerja, kamera handphone, kaca pembesar, barometer, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaan. Yang pertama, tentukan ekosistem darat di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Yang kedua, amati komponen-komponen abiotik dan biotiknya yang terdapat pada ekosistem darat. Yang ketiga, catat hasil pengamatan pada lembar kerja dan dokumentasikan. Kemudian yang keempat, mulailah mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada. Yang kelima, catat semua jenis hewan sebagai konsumen yang ada. Dan yang keenam, amati lebih teliti hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat di dalam tanah atau di sela-sela daun. Berdasarkan pengamatan ekosistem darat di lingkungan taman perumahan di Bondol, dapat diketahui bahwa setiap ekosistem memiliki komponen abiotik dan biotiknya. Komponen abiotiknya terdiri dari cahaya matahari, suhu, air, tanah, dan angin. Sedangkan komponen biotiknya terdiri dari pohon mangga, pohon pepaya, pohon salam, pohon cabai, kucing, kodok, semut, tawon, cacing tanah, maggot, dan manusia. Dalam ekosistem darat, semua komponen memiliki peran yang berbeda-beda. Tumbuhan biasanya sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti pohon mangga, pohon pepaya, pohon salam, dan pohon cabai. Hewan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan organisme lain seperti kucing, kodok, semut, dan tawon. Cacing tanah serta maggot sebagai pengurai karena dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah atau air. Di dalam suatu ekosistem, komponen abiotik dan biotik memiliki hubungan timbal balik yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Komponen abiotik dan biotik saling berinteraksi seperti halnya tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Lalu, hasil fotosintesis tersebut dimanfaatkan hewan dan manusia. Komponen biotik dan abiotik tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini membentuk aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem. Interaksi ini membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang membuat ekosistem tetap seimbang. Piramida makanan memiliki tingkatan-tingkatan di mana masing-masing tingkatan membentuk susunan tingkat trofik. Tingkatan trofik ini menunjukkan siapa yang menjadi mangsa dan siapa yang menjadi pemangsa. Piramida makanan berbeda dengan rantai makanan, di mana rantai makanan menggambarkan hubungan memakan dan dimakan antar makhluk hidup, sedangkan piramida makanan lebih menggambarkan jumlah dari organisme atau makhluk hidup yang terdapat dalam setiap tingkat trofik suatu ekosistem. Tingkatan paling bawah akan memiliki jumlah organisme yang paling banyak. Semakin ke atas, organisme yang ada di setiap tingkatan akan semakin berkurang jumlahnya. Bagian paling bawah piramida makanan ditempati oleh produsen, di tingkatan kedua terdapat konsumen 1, di tingkatan ketiga terdapat konsumen 2, di tingkatan keempat ada konsumen 3, dan di tingkatan terakhir ada manusia sebagai tingkatan tertinggi. Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam piramida makanan seringkali dekomposer tidak digambarkan karena dekomposer dapat berada dalam setiap tingkatan. Selama di tingkatan tersebut terdapat senyawa organik yang bisa diuraikan. Dari pengamatan kita tadi dapat disimpulkan bersama bahwa semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kita